Mantap sudah. Nah, Sumayyah masuk Islam, suami dan anaknya disiksa oleh orang-orang jahiliyah, terutama Abu Jahal. Tahu, suaminya disiksa diam, anaknya yang laki-laki Ammar disiksa juga diam. Yang buka cala itu Sumayyah. Dialah orang yang disiksa berani menantang Abu Jahal. Abu Jahal, gak usah so hebat kau. Wah, gitulah kalau itu bahasa kita. Kau jangan berani ya semua anak-anak ini. Sama aku kalau kau berani katanya. Disiksa di bawah terik matahari, panas badannya. Disiksa bukan lagi keringat yang keluar dari pori-porinya. Habis sudah keringat karena terbakar, terpanggang oleh matahari. Darah yang keluar dari pori-pori. Rahmatan lil alamin. Sumayyah masuk Islam, suami dan anaknya disiksa oleh orang-orang jahiliyah, terutama Abu Jahal. Tahu, suaminya disiksa diam, anaknya yang laki-laki Ammar disiksa juga diam. Yang buka cala itu Sumayyah. Dialah orang yang disiksa berani menantang Abu Jahal. Abu Jahal, gak usah so hebat kau. Wah, gitulah kalau itu bahasa kita. Kau jangan berani ya semua anak-anak ini. Sama aku kalau kau berani katanya. Disiksa di bawah terik matahari, panas badannya. Disiksa bukan lagi keringat yang keluar dari pori-porinya. Habis sudah keringat karena terbakar, terpanggang oleh matahari. Darah yang keluar dari pori-pori. Jadi kalau kita dipanaskan ibu, ya, dipakaikan baju besi, dipanaskan, habis keringat kita, yang keluar itu bukan keringat lagi tapi darah. Keluar darah dari badannya, menantang Abu Jahal. Anaknya yang laki-laki diam, suaminya diam, dia yang menantang. Kalau kau memang hebat, hadapi aku. Marah, murka besar Abu Jahal, seorang perempuan yang sudah tua berani menantang dia, yang sudah keadaan lemah berani nantang dia. Sedangkan Abu Jahal adalah seorang pemuka Quraisy. Kalap, bukan kalap, marah Abu Jahal. Diambil pedang, ditusukkannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dicucukkannya masuk dari rahim depan, tembus ke rahim belakang. Tak ada yang tak mati orang. Syahidah pertama. Jadi orang yang pertama kali mati syahid, bu, perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan perempuan itu lemah, tidak kuat, itu salah. Makanya sampai sekarang tengok perempuan di mana-mana. Majelis taklim mengumpulkan segini bapak-bapak, 3 kecamatan belum tentu hadir segini. Ibu-ibu kadang-kadang pergi mengaji, ya kan? Naik angkot rela membayar. Betul kan? Bapak-bapak jangankan dia bayar, dibayarin pun berat. Memang udah begitu. Jadi kalau orang tanya, kenapa Ustadz di Indonesia orang perempuannya lebih aktif dalam kegiatan agama? Perempuan-perempuan muslimah Indonesia itu banyak mencontoh Sumayyah. Oh. Ini kan jihad nih. Jihad itu bukan mesti perang saja. Ibu datang kemari jihad nih. Kalau hari gini enaknya di rumah tidur siang, pergi ngaji. Saya Ustadz udah ngaji tapi nggak dapat Ustadz. Nggak apa-apa. Orang yang datang ngaji nggak dapat ilmunya tapi dapat keberkahan mengaji, keberkahan taklim. Tidur pun dia situ dapat pahala. Langkahnya tadi kemari. Apalagi dia melek. Apalagi dia paham. Betubi-tubi pahala tuh. Kalau ngaji sama Ustadz Jamal, ngajinya ngaji rahmat. Ibu jangan salah belajar. Kadang-kadang ngaji lewat YouTube semuanya salah, semuanya dosa, semua bid'ah, semua masuk neraka. Itu kajinya kaji neraka. Kita tidak, kita kaji rahmatan lil ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi alam, seluruh alam. Jadi kita ngaji rahmat, jangan ngaji sikit-sikit dosa, semua dosa.
Wirid dosa, malam Jumat baca Yasin bid'ah. Yang harus dibaca suratul Kahfi. Kenduri malam pertama, malam kedua, malam ketiga doanya tidak diterima. Macam tahu aja dia. Awak yang berdoa dia yang bilang nggak diterima. Awak yang berdoa dia bilang nggak sampai. Marah Ustaz Jamal? Tidak. Apa kata Ustaz Jamal? Ya udah matilah kau duluan, nanti kau doakan, kalau nggak sampai kau bilang. Betul. Asik kesalahan aja. Hah? Tes dulu, amati kau dulu. Tes kau dulu. Nanti kalau nggak sampai, nanti kau doakan. Nanti kalau nggak sampai kau bilang. Dalilnya ada. Cuman orang ini dipakai orang itu dalil orang itu saja. Dalil awak dikantonginya. Dalilnya Quran. Buka surat Muhammad 18 atau 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka minta ampunlah atas segala dosa-dosamu dan dosa orang-orang beriman yang laki-laki dan yang perempuan. Berarti kita disuruh doakan orang kan? Betul kan? Loh, kok dibilangnya nggak sampai? Kan dah gila kadang-kadang orang ngaji ini. Itu firman Allah. Kenapa mesti pakai tahlil? Coba kau tengok tuh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sebelum dia berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau yang bilang nggak ada dalilnya, orang kau kurang belajar, kurang minum obat. Nah, coba. Ada yang bilang tuh ibu ngaji-ngaji apa Quran? Bid'ah, Nabi nggak pernah buat. Baca Quran, dicium Qurannya, bid'ah, masuk neraka. Kenapa? Nabi nggak pernah buat. Cemana lah, Bapak belajarnya kapan? Nabi itu, waktu zaman Nabi, Quran dalam mushaf itu belum ada. Mushaf Quran itu belum ada. Quran di zaman Nabi sampai di zaman Abu Bakar, itu masih dalam tulisan di kertas. Belum ada kertas. Masih di kayu-kayu, kulit kayu, di daun tamar. Masih lagi di kulit-kulit hewan, kulit kambing, kulit onta. Disitulah orang menuliskan Al-Quran. Dan berserakan. Belum ada kitab Al-Quran seperti yang kita. Itu sampai zaman Abu Bakar. Di zaman Umar bin Khattab, setelah wafat Rasulullah, wafat Abu Bakar, barulah dibuat Quran di zaman Umar. Ya kan? Dalam bentuk kitab. Dalam bentuk mushaf. Jadi kalau dibilangnya, ya kan, Nabi nggak pernah mencium Al-Quran, itulah dasarnya bid'ah, kan bodoh. Orang memang Quran belum ada kitab mushafnya. Apa yang tidak dicium Rasul? Iya kan? Nah, ini harus hati-hati, Bu. Kadang-kadang bawa kita ini mau beramal, ini mau untuk tenang hati kita. Kita belajar hari ini, tidak usah belajar ilmu untuk nyalahkan orang. Kalaupun mau cari salah kita. Kalau maupun cari dosa kita. Nah, baik. Jadi yang pertama hukum memperingati Maulid. Balik lagi saya ke Maulid, ya. Itu hukumnya sunnah bagi yang membuat peringatan berpahala, yang tidak tak berdosa. Yang berdosa siapa? Yang udah nggak buat nyalah-nyalahkan. Itu. Bu, Nabi nggak pernah menunjukkan bid'ah kepada siapapun. Coba cari nanti hadisnya, Nabi pernah menunjuk orang itu berbuat bid'ah. Nggak ada. Yang ada hadis Nabi, kullu dolalatim, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatim finnar. Tiap-tiap yang bid'ah sesat, tiap-tiap yang sesat masuk neraka. Tapi tak pernah sekalipun Nabi menunjuk hidung. Kau, si Polan atau si Anu, kaum ini itu bid'ah. Enggak pernah. Justru yang seringkali mengatakan bid'ah di zaman Rasul itu Abu Jahal. Siapa yang dibid'ahkan Abu Jahal? Rasulullah. Karena Rasulullah tidak ikut agama nenek moyang mereka. Jadi dianggap dan dikatakan Abu Jahal bahwa Rasulullah pelaku bid'ah. Jadi kalau ada orang sekarang sikit-sikit bid'ah, saudaranya dibid'ahkannya, itu muridnya Abu Jahal. Habis. Karena dia suka berkata bid'ah. Rasulullah enggak pernah. Cuma Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah. Itu umum. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka.
Betul, hadis itu hadis sahih. Tapi Nabi nggak pernah nunjuk siapa. Betul nggak? Kita sekarang, waduh, luar biasa nunjuk-nunjuk orang masuk neraka. Macam surga bapak kita aja. Semua orang masuk neraka. Peringatan Maulid masuk neraka, peringatan Isra Mi'raj masuk neraka. Nah, jadi jelas. Udah, hukumnya itu sunnah. Jadi ibu nggak usah takut. Nggak ada. Kalau ibu nanti masuk neraka gara-gara peringatan Maulid, saya tanggung jawab. Nah, begitulah. Dan pasti tidak. Masih banyak pelaku bid'ah lagi yang di lain sana. Kalau dia berani, jangan bilang bid'ah orang yang kalau memang mau menegakkan kebenaran. Masih banyak bid'ah-bid'ah yang jelas. Waktu maghrib masih duduk di kafe, masih duduk di warung kopi, nggak sholat, itulah bid'ah. Coba kau datang kalau memang kau jago, kalau memang kau hebat, kau datang ke sana, orang yang lagi sholat maghrib itu lagi minum kopi, lagi buka kartu, kau datang ke situ. Pak, ini bid'ah, dolalah, masuk neraka. Itu coba, berani nggak kau? Nah, itu kalau itu jelas bid'ahnya kan. Ini orang yang udah sholat subuh ke masjid, karena pakai kunut, Allah mahdina fi man hadait wa atina, masuk neraka. Karena pakai kunut, tidak boleh pakai kunut. Pakai usolli, masuk neraka. Iya. Semua masuk neraka. Nanti kau sendiri kau kesunyian di surga. Nanti kau cari kawan, karena nggak ada kawan yang mau diajak masuk, ya nggak sanggup. Nanti kau udahlah masuk neraka aja lah malaikat, ya kan? Hati-hati. Ini. Jadi hukum sini sunnah, kerjakan, berpahala gitu. Apa yang dilakukan orang dalam peringatan Maulid ini? Yang pertama baca Quran kayak tadi. Peringatan Maulid itu kan momen. Tetapi apa-apa yang dilakukan di peringatan Maulid itu semuanya sunnah dan perintah Allah. Sunnah Rasul dan perintah Allah. Pertama tadi kita bacakan apa? Ayat suci Al-Quran. Nanti dibaca orang sholawat. Man sholla alaiya wahdah, shollallahu alaihi asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat kepada orangku 10 kali. Selawat. Habis itu nanti ustadznya taklim. Ustadznya tausiah. Memberikan ceramah tentang Quran, tentang hadis. Bukankah ini semua perintah Allah dan sunnah Rasulullah? Di mana bid'ahnya? Di mana bid'ahnya kawanku, saudaraku, tolonglah. Makanya kalau ngaji aswaja, itu ngajinya, ayo bareng-bareng masuk surga. Bukan mau masuk surga seorang diri. Nggak enak, Bu. Sendiri di surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Rumah kita 10 kali 10 aja kalau sendiri kita. Sepi nggak enak. Itu baru rumah 10 kali 10 meter. Konon pula surga luasnya. Cuman kita sama kawan-kawan kita aja. Sikit kali, sempit kali hati kita. Bukan surganya yang sempit, hatinya yang sempit. Tak mau kawannya masuk surga. Kita nanti begini. Pintu surga itu banyak. Ada orang masuk dari pintu sholat karena rajin sholat. Ada orang masuk dari pintu sedekah karena rajin. Ada orang masuk dari pintu puasa karena rajin. Ada orang masuk dari pintu haji, ada orang masuk dari pintu umroh, macam-macam pintunya. Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pintunya saja banyak. Betul enggak? Konon pula surga. Yang penting di dalam ketemu. Bukan satu pintunya, banyak. Makanya kadang-kadang kita, aku memang agak malas sholat, tapi kalau sedekah, wah, Masya Allah. Memang aku sholat sunat itu malas aku. Tapi aku perbanyak sedekah. Alhamdulillah. Insya Allah masuk nanti ke surga lewat pintu sedekah. Aku sholat agak malas. Sedekah pun, ya aku ini kan orang gak pala mampu kali. Kalau sholat aku wajib-wajib aja. Sunat-sunat gak aku kerjakan. Tapi rajin puasa sunat. Masuk surga lewat pintu. Kan ketemu di dalam. Ibu. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Udah lama masuk, Bu? Udahlah, duluan daripada Ustaz. Alhamdulillah. Kenapa Ibu bisa duluan masuk surga, Bu? Karena kan saya duluan mati dari Ustaz. Iya kan? Karena syarat masuk surga itu mati. Ibu tadi semangat, kalah ke Ustaz kan. Tapi ketahuilah, pernah ada dalam satu riwayat bahwa sahabat, ya, ada menceritakan.
Di surga, begitu mau masuk surga, bertolak-tolakan antara orang alim, seorang ulama dengan orang yang rajin bersedekah. Malaikat mempersilahkan seorang ulama masuk duluan. Silakan Bapak Ustadz ulama masuk surga duluan. Apa kata ustadznya? Saya tidak pantas masuk duluan daripada bapak ini, daripada ibu ini. Kenapa? Ibu inilah yang membiayai dakwah saya. Saya bikin pesantren, ibu inilah yang membiayainya dalam berinfak. Saya tak sanggup saya masuk duluan, malu saya. Oh, jadi begitu. Silakan masuk Pak, silakan masuk Bu duluan. Karena ibu banyak berinfak. Apa kata bapak ibu? Saya tak berani lah malaikat mendahului ustadz. Dari dialah kami tahu fadilah keutamaan sedekah infak. Jadi kau juga enggak mau duluan? Enggak. Ustadz tak mau duluan, ibu tak mau duluan? Tidak. Masuklah kalian sama-sama. Oh, begitu kan enak ngajinya. Ini ngaji masuk neraka, neraka. Takut awak azan ngaji. Padahal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ala. Kami turunkan engkau Muhammad, kami utus engkau rahmat bagi seluruh alam. Tidak aku jadikan alam semesta kecuali cintaku kepada Muhammad. Maka malaikat bertanya, waktu itu ada di pintu, di atas pintu surga. Tertulislah di situ Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Apa kata malaikat? Siapa nih Muhammad? Mana dia orangnya? Apa kata Allah? Dia kekasihku. Dia kekasihku. Tidak aku jadikan ini alam semesta ini. Tidak aku jadikan. Itu Adam belum dibuat. Kalau tidak cintaku kepadanya. Begitulah cinta Allah kepada Rasulullah. Maka kita pun begitu. Maka kata Allah dalam Al-Quran. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau cinta kepada Allah. Maka ikuti aku Rasul. Dan Allah akan cinta kepadamu. Dan Allah akan menghapuskan segala dosamu. Jadi tujuan kita peringatan maulid ini tadi samping hukumnya tujuannya apa? Untuk mendatangkan kecintaan kepada Roh. Kalau cinta Rasul kepada kita tidak usah ditanya Bu. Tidak usah disangsikan. Ketika Rasul mau wafat cuma 3 kata yang keluar dari lisan Rasulullah. Cuma 3 yang keluar. Ummati, ummati, ummati. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Sallu, sallu, sallu. Cuman 3. Umatku, umatku, perempuan, wanita, wanita. Sallu, sallu. Solat, solat. 3 kalimat. Itu menandakan cintanya kepada kita. Kita belum lahir, kita belum hadir ke dunia. Kita sudah disebut-sebut Rasul. Sudah disebut-sebut kita. Itulah cintanya kepada kita. Pimpinan Nazi itu namanya Hitler. Sangat kejam, sangat sadis. Ribuan orang dibunuh Hitler, pimpinan Nazi di Jerman. Gagah, garang, sinis, sadis. Waktu mau mati, apa yang disebutnya? Cuman 1. Apa yang disebutnya? Eva Braun, Eva Braun, Eva Braun. Karena Eva Braun udah mulai menghindar-hindar, udah mau mati. Eva Braun itu bininya. Eva Braun, Eva Braun. Nyebut nama-nama karena bininya nggak ada di situ. Udah mau mati, ngapain lagi? Dia pun mau sama Eva Braun, ini artis, cantik, macam ibu-ibu inilah. Ya waktu muda, cantik lah semua. Tak ada yang tak cantik. Coba Nabi Muhammad ada disebutnya nama istrinya? Tidak. Ada disebutnya nama anaknya? Tidak. Ada disebutnya nama sahabat-sahabat? Tidak. Yang disebutnya ummati, ummati, ummati. Dari umat yang dia masuk Islam sejak ada beliau sampai akhir zaman itu disebutkan Rasulullah. Ketika dia berkurban, dia ambil 1 kambing untuk Muhammad dan keluarganya. Dia ambil 1 ekor kambing lagi untuk Muhammad dan umatnya. Coba. Setiap amalan dia ingat kepada kita. Lalu kita hari ini nggak mau ingat sama dia. Peringatan maulid. Kapan dibicarakan tentang akhlak Rasulullah, profil Rasulullah kalau nggak di maulid? Inilah dia. Makanya tadi diminta sama saya di samping peringatan maulid. Momennya Ustadz ceramah umum juga. Dengan kajian umum. Kita kaitkanlah itu. Jangan umum semua.
Jangan pula maulid ada kaitannya. Begitu. Coba cintanya Rasulullah. Apa kata Rasul? Cintailah aku melebihi cintamu kepada ayahmu, kepada emakmu, kepada istrimu. Harus lebih cinta kita kepada Rasul. Ibu-ibu hari ini kan cinta kepada Rasul nih. Datang nih, peringatan maulid. Kita datang nih, memperingati Rasul kita. Semua itu berbanding lurus ibu. Kalau ibu cinta kepada Rasul, Rasul pun cinta kepada ibu.